Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai e-bisnis ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Artadita Parmono dengan NIM 2019-11-191. Kemudian ada Surya Bagus Utomo dengan NIM 2019-11-687. Kemudian ada saya sendiri, Laifa Zaratunisa dengan NIM 2019-11-731. Dan ada Isma Mauidatul Hasanah dengan NIM 2017-11-186. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu introduction. Implikasi ekonomi dari penggunaan internet untuk tujuan bisnis adalah fokus dari bab ini. Bab ini dimulai dengan menjelaskan bagaimana internet untuk e-bisnis dan e-commerce mendorong pasar lebih dekat ke model persaingan sempurna. Diskusi kemudian diperluas untuk mencakup efek internet pada lingkungan persaingan. Ini diikuti dengan gambaran umum tentang fitur-fitur utama ekonomi internet. Kemudian ada menuju persaingan sempurna. Persaingan sempurna mengacu pada pasar di mana tidak ada pembeli atau penjual individu yang dapat mempengaruhi pasar. Artinya, kekuatan pasar dari penawaran dan permintaan menentukan harga dan output barang dan jasa. Persaingan sempurna adalah struktur pasar teoritis yang didasarkan pada sejumlah asumsi utama. Subbab selanjutnya yaitu pengaruh internet pada lingkungan persaingan. Internet telah menyediakan mekanisme untuk mendorong pasar lebih dekat ke pasar persaingan sempurna. Salah satu karakteristik kunci dari lingkungan e-bisnis adalah kemudahan masuk bagi perusahaan. Sifat persaingan telah diubah oleh munculnya internet, baik struktur biaya maupun jenis produk dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berbeda dari industri tradisional. Sebab selanjutnya ada karakteristik ekonomi utama dari internet. Internet telah menyebabkan peningkatan penekanan pada informasi sebagai elemen produktif dan produk. Analisis ekonomi informasi sebagai aset harus melihatnya dari sisi permintaan dan penawaran. Di sisi permintaan, internet dapat digunakan sebagai sarana untuk mengakses informasi tentang organisasi dan produk dan layanan yang mereka jual. Di sisi penawaran, internet dapat digunakan sebagai sarana pemasaran, promosi, penjualan produk dan jasa. Kemudian ada biaya produksi dan distribusi. Internet dapat membantu mengurangi biaya produksi dan distribusi dan membuat perusahaan beroperasi lebih efisien. Informasi pasar tentang pelanggan dan informasi logistik yang dikumpulkan dari pemasok, distributor, dan produsen menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi. Biaya pemasaran dan periklanan dapat dikurangi dengan menggunakan informasi pelanggan secara efektif. Informasi tentang segmen pelanggan, jenis produk yang diminta, tren selera, dan mode, serta yang lainnya. Selanjutnya ada disintermediasi dan reintermediasi. Disintermediasi adalah metode untuk mengurangi biaya membawa produk dan layanan ke pelanggan. Pengurangan biaya dicapai dengan mengurangi jumlah perantara dalam rantai pasokan. Perusahaan dapat menggunakan penghematan biaya ini untuk menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar tradisional. Disintermediasi adalah fitur dari perkembangan awal pasar e-commerce. Perantara yang memiliki tradisi perannya sebagai penyalur antara pembeli dan penjual semakin terpinggirkan dalam ekonomi baru. Namun, peran perantara tidak menjadi usang. Nah, ini merupakan gambar disintermediasi dan reintermediasi. Nah, teman-teman, untuk gambar yang atas ini merupakan rantai pasokan tradisional, di mana di dalamnya itu ada pemasok, produsen, grosir, pengecer, dan konsumen. Dan antara pemasok, produsen, grosir, pengecer, dan konsumen ini memiliki perantara. Namun, pada gambar yang di bawahnya ini terjadi disintermediasi dalam rantai pasokan, di mana perantara antara pemasok, produsen, grosir, pengecer, dan konsumen ini ada pengurangan
atau penghilangan perantara sehingga nanti menyebabkan rendahnya biaya yang akan dikeluarkan sehingga biayanya pun menjadi lebih murah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Studi kasus mini judi online. Jika mencapai masa kritis, pelanggan merupakan prasyarat untuk sukses dalam e-bisnis. Maka industri perjudian online telah berhasil dengan cara yang spektakuler dalam survei yang dilakukan oleh YouGov. Penelitian mengungkapkan bahwa ada sekitar 4 juta warga Inggris yang menggunakan internet untuk tujuan perjudian. Saingan utamanya adalah ParadisePoker.com, situs web poker online yang dibeli oleh Sportingbet seharga 297 juta dolar pada tahun 2004. Situs web poker menerima pendapatan dari mengumpulkan penggaru dari setiap pot uang tunai yang dimasukkan oleh para penjudi. Jumlah uang yang tersedia untuk pemenang penjudi tergantung pada jumlah peserta. Semakin banyak orang yang bermain, semakin besar potensi hadiah untuk menang. Ini bertindak sebagai daya tarik yang kuat bagi para penjudi yang mencari pengembalian tertinggi atas investasinya. Ekonomi informasi. Produk dan layanan berbasis informasi dapat direproduksi dan didistribusikan dengan biaya marginal mendekati nol atau biaya untuk memproduksi unit tambahan. Pasar online untuk produksi dan layanan berbasis informasi dicirikan oleh jangkauan dan kekayaan yang tinggi. Jangkauan adalah jumlah orang dan produksi yang dapat diakses dengan cepat dan murah melalui pasar online. Kekurangannya, batas geografis di lingkungan internet sangat memperluas jangkauan. Konektivitas dan interaksi. Dalam e-bisnis dan e-komersial, konektivitas ada antara sistem informasi dan komunikasi dua arah dan secara real-time. Interaktivitas membuat hubungan antara pembeli dan penjual lebih kaya dan lebih intens. Ini terbukti dalam hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan mitra. Model penetapan harga yang digunakan, jenis produk dan layanan yang digunakan, dan fungsi pemasaran dan penjualan. Skala ekonomi. Ketika biaya produksi menurun dengan jumlah unit yang diproduksi, maka perusahaan mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi. Hal karena biaya produksi rata-rata menurun seiring dengan meningkatnya jumlah unit yang terjual di pasar B2C. Jangkauan global internet memberi perusahaan kemungkinan untuk memperluas basis pelanggan dan mencapai skala ekonomi dalam jumlah produk yang dijual relatif terhadap biaya produksi dan distribusinya. Sedangkan dalam skala ekonomi pasar B2B dapat dicapai melalui peningkatan jumlah pesanan untuk produk atau layanan, atau dalam kasus portal, peningkatan jumlah halaman web yang dilayani. Ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi adalah tingkatan di mana hubungan dimanfaatkan untuk menambah nilai bagi pelanggan. Biaya transaksi dan jenisnya. Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam menggunakan sistem pasar untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Jenis biaya transaksi ada 6, yaitu biaya pencarian, biaya informasi, biaya tawaran, biaya keputusan,
biaya kepolisian, dan biaya penegakan. Eksternalitas jaringan. Dalam ekonomi, eksternalitas mengacu pada keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain sebagai akibat dari tindakan yang diprakarsai oleh produsen maupun konsumen, ataupun keduanya. Dan untuk itu, tidak ada kompensasi sama sekali yang dibayarkan. Eksternalitas dapat bersifat positif maupun negatif. Eksternalitas jaringan terjadi ketika manfaat penggunaan satu teknologi meningkat seiring dengan meluasnya jaringan pengadopsi. Itu menurut Katz dan Shapiro pada tahun 1994. Masa kritis pelanggan. Perusahaan harus mencapai masa kritis pelanggan sebelum keuntungan dapat diperoleh dari e-business atau e-commerce. Untuk mencapai masa kritis pelanggan membutuhkan manajemen sukses dari 3 fase, yaitu 1. Daya tarik pelanggan, 2. Retensi pelanggan, 3. Basis pelanggan baru. Ringkasan. Salah satu dampak ekonomi yang penting dari pengguna internet untuk e-bisnis telah mendorong lingkungan persaingan lebih dekat dengan persaingan sempurna. Ada sejumlah faktor ekonomi utama yang mendorong perusahaan menggunakan internet untuk tujuan bisnis. Dua faktor terpenting itu termasuk akses yang diberikan internet ke basis pelanggan yang lebih luas dengan biaya rendah dan pengurangan biaya transaksi. Harga. Penting untuk diketahui bahwa produk yang ditawarkan secara online berbeda dari produk industri standar. Inilah sebabnya mengapa eksternalitas jaringan memainkan peran penting dalam menentukan skala permintaan produk online. Namun demikian, ketika menentukan harga, jenis pertimbangan yang diterapkan oleh perusahaan batu bata dan mortil tradisional juga relevan dengan bisnis online. Faktor yang memperhitungkan harga termasuk 1. Tingkat perkiraan yang diperkirakan, 2. Tingkat persaingan. Mini riset UMKM, kerupuk ronyok pelang. Dalam bidang produksinya, industri UMKM kerupuk pelang ini awalnya benar-benar manual tanpa menggunakan teknologi apapun. Namun mulai tahun 2017, UMKM ini sudah membeli mesin pengiris dengan bantuan listrik. Dengan adanya mesin pengiris kerupuk ini, memudahkan UMKM tersebut untuk dapat menghasilkan kerupuk jenis iris dengan jumlah yang banyak. Walaupun demikian, kerupuk cetak bunga masih diproduksi secara manual, maka dari itu diharapkan untuk UMKM ini dapat melakukan evolusi dengan cara memesan mesin pencetak otomatis. Dan dalam bidang pemasaran, terbilang sangat penting untuk menjalankan sebuah usaha ya, karena dalam UMKM ini mengalami evolusi dari yang awalnya dipasarkan secara langsung dari toko ke toko dan diambil dari orang para sales, dan sekarang sedikit-sedikit beralih ke WhatsApp dan Facebook. Dengan adanya evolusi tersebut menyebabkan adanya peningkatan penjualan yang lebih luas. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai e-bisnis ekonomi, dan untuk selanjutnya merupakan sesi tanya jawab yang maksimal 10 pertanyaan. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, jangan berebutan karena masih banyak, karena ada 10. Oke?